Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Yulianin Sarigoran dengan NIM 2101040053. Kelas B, semester 1, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas jawaban saya untuk soal ujian akhir semester mata kuliah kimia biologi. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor pertama. Untuk penyelesaian soal nomor 1 ini, kerapatan dari CaCl2 sama dengan 1,17 gram per mililiter. Kemudian ada 6% zat terlarut, ditanya jumlah mol Cl- dalam 100 ml. Jawab pertama dicari Mr dari CaCl2 sama dengan 40 ditambah 2 kali 35,5 sama dengan 111 gram per mol. Rangka yang berikutnya itu menghitung massa dari larutan tersebut dengan cara 100 ml dikali 1,17 gram per mililiter sama dengan 117 gram. Rangka yang berikutnya menghitung massa CaCl2 yaitu 6% dikali 117 gram sama dengan 7,02 gram. Rangka yang berikutnya menghitung mol CaCl2 sama dengan 7,02 gram dikali 1 mol per 111 gram per mol, maka diperoleh hasil 0,063 mol. Kemudian selanjutnya menghitung mol Cl- sama dengan 2 dikali mol CaCl2 sama dengan 2 dikali 0,063 mol sama dengan 0,186 mol Cl-. Jadi di sini mol dari Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan sama dengan 0,186 mol Cl-. Sekarang kita lanjut untuk penyelesaian soal nomor 2. Di sini diketahui ada 4 gram cuplikan H2SO4, 25 ml air dan juga 25 ml NaOH 0,8. Untuk menyelesaikan soal ini gunakan persamaan literasi asam basa yaitu Ma dikali Va dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Kemudian kita peroleh Mb atau molaritas dari NaOH sama dengan 0,8 m, Vb atau volume dari NaOH sama dengan 25 ml, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Maka Ma dikali Va dikali A sama dengan 0,8 m dikali 25 ml dikali 1, milimol A dikali 2 sama dengan 20, milimol A sama dengan 20 milimol dibagi 2 sama dengan 10 milimol. Selanjutnya menghitung massa H2SO4 yaitu milimol dikali MrH2SO4. Di sini 10 milimol dikali 98, 10 milimol dikali 98 gram per mol sama dengan 980 mg sama dengan 0,98 gram. Selanjutnya menentukan massa persen dari H2SO4. Persen dari H2SO4 sama dengan 0,98 gram dibagi 4 gram dikali 100%, maka kita peroleh hasilnya yaitu 4,5%. Maka pemurnian atau kadar dari H2SO4 dalam cuplikan adalah 24,5%. Berikutnya kita lanjut pada soal nomor 3. Di sini diketahui campuran metana dan propana sebanyak 10 ml. Oksigen atau O2 sebanyak 32 ml. Yang ditanya yaitu volume dari metana dan propana. Untuk menyelesaikan soal ini, di sini persamaan reaksi pembakaran sempurna dari metana atau CH4 sama dengan CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Namun reaksi ini belum setara. Begitu. Dan untuk propana CH3H8 sama dengan CH3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Reaksi ini juga belum setara. Maka penyetaraannya menjadi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Untuk metananya propana C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Berikutnya kita misalkan volume CH4 sama dengan X ml, volume C3H8 sama dengan 10 kurang X ml. Maka di sini 2X tambah 50 dikurang 5X sama dengan 32 ml oksigen. Maka 50 kurang 32 ml sama dengan 5X kurang 2X sama dengan 18 sama dengan 3X, X sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi volume dari metana itu sama dengan 6 ml atau 0,06 liter dan volume dari propana yaitu
ml atau 0,04 ml. Selanjutnya kita ke nomor 4. Untuk nomor 4 sendiri diketahui massa dari NaNO3 10% berat sama dengan 100 gram. Kemudian untuk penyelesaiannya, NaNO3 10% dalam 100 gram kita mencari massanya, yaitu 10/100 dikali 100 gram sama dengan 10 gram. Kemudian jika ingin membuat NaNO3 menjadi 20%, maka kita cari massanya dalam 100 gram, yaitu 20% dikali 100 gram sama dengan 20/100 dikali 100 gram sama dengan 20 gram. Maka banyaknya NaNO3 yang harus dilarutkan lagi adalah 20 gram kurang 10 gram, maka hasilnya menjadi 10 gram. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Di sini diketahui persamaan reaksinya Fe2 ditambah O2 menghasilkan Fe2O3. Nah, ditanyanya yang pertama yang bertindak sebagai reaksi pembatas dan sisa zatnya. Untuk itu kita setarakan reaksinya, karena reaksi di atas belum setara, menjadi 2Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Kemudian di bawahnya seperti yang terlihat pada gambar. Di sini untuk mula-mulanya Fe2 0,5 mol, untuk O2 mula-mulanya 0,05. Maka pada saat bereaksi kita gunakan yang paling kecil yaitu 0,05. Dan untuk mencari Fe2-nya kita bagi antara 2 dibagi 3 dikali 0,05 maka peroleh 0,033. Begitu juga dengan 2F2O3. Maka di sini kita peroleh sisanya yaitu 0,467. Jadi di sini yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah O2 dan sisa yang tidak bereaksi adalah Fe2 sebesar 0,467 mol. Sekarang kita lanjut untuk soal yang B, yaitu menghitung fraksi mol dari Fe2 dan O2. Yang pertama Fe2 fraksi mol, jadi X Fe2 sama dengan 0,5 mol per 0,5 mol tambah 0,05, maka diperoleh fraksi mol dari Fe2 sama dengan 0,909. Nah, untuk O2 nya di sini 0,05 mol dibagi 0,05 ditambah 0,5 mol kita peroleh fraksi mol untuk O2 yaitu 0,090. Yang pertanyaan C, hitung kemolaran dari Fe2O3 yaitu 0,33 dibagi 160, maka kita peroleh 0,0020625 milimol. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menghitung molalitas M sama dengan 10 dikali massa jenis dikali persen dibagi dengan MR. Maka di sini 10 dikali 1,0058 dikali 4% dibagi 60, maka kita peroleh 0,67 molaritas. Untuk pertanyaan selanjutnya menghitung normalitas yaitu 0,67 mol. Molaritas sama dengan 0,67 normalitas CH3COOH. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 7. Yang pertama, apa makna dari 20 ppm Fe dalam 100 ml air sungai? Artinya bahwa dalam setiap 100 ml air sungai terdapat 0,0025 ml Fe, karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 ml. Untuk B, makna dari 25 ppm P2O5 dalam 1 hektar tanah. Artinya bahwa dalam setiap 1 hektar tanah terdapat 0,00025 P2O5 karena 0,00025 merupakan 25 per sejuta dari 1 hektar. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Di sini menghitung penurunan titik baku yaitu dengan menggunakan rumus ATP sama dengan Kp dikali massa zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Maka di sini X Kf kali X per 60 dikali 1000 per 2500 sama dengan setengah Kf 90 per 60 dikali 1000 per 500. Maka di sini 60 dikali 5 per 1,5 sama dengan 300 dibagi 1,5 sama dengan 200 gram. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 di sini diketahui massa air sama dengan 100 gram dan titik didihnya sama dengan 102,6 derajat Celcius. Dan untuk tetapan titik didih atau Kb sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar.
Untuk reaksinya, C6H12O6 menghasilkan C2H5OH ditambah CO2. Yang menjadi pertanyaannya itu volume gas CO2 yang terdapat dalam keadaan standar. Maka yang pertama kita lakukan menghitung ATP atau kenaikan titik didih. Delta TB sama dengan TB dikurangi TB larut murni, maka 102,6 derajat Celcius dikurangi 100 menghasilkan 2,6 derajat Celcius. Yang berikutnya itu menghitung molaritas atau M. Delta TB sama dengan KB dikali M. 2,6 derajat Celcius sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dikali M. Maka M-nya sama dengan 2,6 derajat Celcius dikali 0,52, maka nilai M yang kita peroleh adalah 5 molar. Langkah yang berikutnya menghitung massa glukosa. M sama dengan massa dikali 1000 dikali mR per massa air. Karena di sini molarnya sudah diketahui yaitu 5 mol, sama dengan massa dikali 1000 dikali 180 dikali 100 gram sama dengan massa dikali 1000 per 18.000. Massa dikali 1000 sama dengan 18.000, maka massa didapatkan dari 18.000 dibagi 1000 sama dengan 18 gram. Karena di reaksi di atas belum setara, maka kita menyetarakan reaksinya, maka menjadi C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Yang berikutnya menghitung mol dari glukosa. Mol sama dengan massa per mR, maka massa sama dengan 118 gram dibagi 180 gram per mol, maka molnya sama dengan 0,1 mol. Langkah yang berikutnya yaitu menghitung mol gas CO2 yang dihasilkan. Di sini reaksinya C6H12O6 menghasilkan 2C2H5O4 ditambah 2CO2. Maka untuk reaksinya mula-mula untuk C6H12O6 yaitu 0,1. Pada saat bereaksi C6H12O6 0,1 mol. Dan untuk C2H5OH kita peroleh dari 2 dibagi 1 dikali 0,1 menghasilkan 0,2 mol. Begitu juga dengan 2CO2. Maka di sini sisa molnya yaitu untuk C6H12-nya tidak ada, C2H5O4 0,2 mol, begitu juga dengan 2CO2. Langkah yang berikut yaitu menghitung volume gas CO2. Volume CO2 sama dengan mol dikali mol gas pada kadar standar, yaitu 22,4. Maka volume CO2 sama dengan 0,2 mol dikali 22,4 liter per mol. Kita peroleh hasilnya 4,48 liter. Jadi di sini banyaknya volume gas CO2 pada kadar standar yaitu 4,48 liter. Berikutnya untuk soal nomor 10 diketahui senyawanya massa senyawa 7,480 gram, volumenya 300 ml, tekanan osmotik 1,3 atm dan suhunya 27 derajat Celcius. Di sini untuk penyelesaiannya, karena pertanyaan di atas yaitu menanyakan tentang rumus molekul senyawa, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan masing-masing unsur. Misalkan massa total yaitu 100 gram, maka untuk massa C sama dengan 41,8 dibagi 100 dikali massa total yaitu 100, maka kita peroleh hasil 41,8 gram. Untuk massa H 4,7 bagi 100 dikali 100 sama dengan 4,7 gram. Massa O sama dengan 37,3 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 37,3 gram. Yang berikutnya massa E 16,3 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 16,3 gram. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan massa MR rumus molekul. Di atas diketahui suhunya yaitu 27 derajat Celcius, maka diubah menjadi Kelvin sehingga menjadi 27 ditambah 273 Kelvin sama dengan 300 Kelvin. Untuk tekanan osmotik rumusnya N per V dikali R dikali T. Karena tekanan osmotiknya sudah diketahui, maka 1,43 sama dengan 7,480 per mR dikali 100 per 300 dikali 0,082 yaitu konstanta dari R dikali juga dengan 300 Kelvin. Maka 1,43 sama dengan 7,480 per mR dikali 82. Maka mR-nya kita peroleh 7,480 dikali 82 dibagi 1,43 yaitu 428,92. Kita bulatkan menjadi 429 gram per mol.
Langkah selanjutnya yaitu menentukan perbandingan mol masing-masing unsur. Untuk perbandingan molnya didapatkan dengan C berbanding H berbanding O berbanding N menggunakan rumus massa per AR. Di sini C berbanding H berbanding O berbanding N sama dengan 41,8 dibagi 12 berbanding 4,7 dibagi 1 berbanding 37,3 dibagi 16 berbanding 16,3 dibagi 14, maka dihasilkan 3,48 berbanding 4,7 berbanding 2,33 berbanding 1,16. Dibulatkan maka menjadi 3 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus empirisnya yaitu C3H4O2N. Kemudian langkah selanjutnya menentukan MR rumus empiris. MR dari C3H4O2N sama dengan A3 dikali ARC ditambah 4 kali ARH ditambah 2 kali ARO ditambah 1 kali ARN. Maka 3 kali 12 tambah 4 kali 1 ditambah 2 kali 16 ditambah 1,14 sehingga hasilnya 36 ditambah 4 ditambah 30 ditambah 14 sehingga hasil akhirnya MR C3H4O2N sama dengan 86. Langkah selanjutnya menentukan rumus molekul. MR rumus empiris dikali N sama dengan MR rumus molekul. Karena MR dari CH3H4O2N sudah diketahui 86, maka 86 dikali N sama dengan 429. N sama dengan 429 dikali 86, N sama dengan 4,98 dibulatkan menjadi 5. Jadi rumus molekul senyawa organik adalah maka C3H4O2N dikali dengan N yang tadi kita dapat yaitu 5 sehingga C15H20O10N5. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11 ditanya yaitu banyak garam yang ditaburkan agar titik beku air salju turun 1 derajat Celcius. Maka untuk penyelesaiannya menggunakan persamaan penurunan titik beku. Maka delta TF sama dengan TF murni dikurangi TF menjadi 0 derajat Celcius dikurangi min 1 derajat Celcius, maka kita dapat hasilnya 1 derajat Celcius. Maka di sini delta TF sama dengan M dikali F dikali I. Karena delta TF sudah kita ketahui, maka 1 derajat Celcius sama dengan gram dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 500 dikali 1,8 mol per derajat Celcius dikali 2. Sehingga 1 derajat Celcius sama dengan 58,5 dikali 500.000 gram sama dengan gram dikali 3.720 sehingga gramnya kita peroleh 7.862 gram. 7.862 gram NaCl kita konversikan ke kilogram menjadi 7,862. Jadi banyak garam yang ditaburkan yaitu sebesar 7,862 kg. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 12. Untuk pertanyaan yang pertama, reaksi pembakaran sempurna dari dekana yaitu 2C10H22 ditambah 31O2 menghasilkan 20CO2 ditambah 22H2O. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi senyawa hidrokarbon dengan gas O2 yang menghasilkan CO2 dan H2O. Selanjutnya, pembakaran tidak sempurna dihasilkan bila tidak ada oksigen yang cukup untuk pembakaran sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Sama reaksinya yakni CXHYO2 menghasilkan CO tambah C ditambah H2O. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 13. Yang pertama, hasil pembakaran sempurna dari bensin atau C8H18 adalah 2C8H18 ditambah 25O2 menghasilkan 16CO2 ditambah 18H2O. Yang berikutnya, hasil pembakaran tidak sempurna dari bensin adalah 2CH18 ditambah 17O2 menghasilkan 16CO ditambah 18H2O. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2 bromobutana dan natrium hidroksida. Maka tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Maka hasil reaksi yang terjadi antara 2 bromobutana
dan NaOH adalah CH3 CH2 berikatan dengan CHBr berikatan CH3 berikatan ditambah NaOH menghasilkan CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CHOH berikatan dengan CH3 ditambah NaBr. Jadi kedua senyawa ini direaksikan maka akan terjadi reaksi substitusi dengan Br dan OH sehingga menghasilkan 2 butanol dan NaBr. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 15. Di sini reaksi yang terjadi pada persamaan reaksi di atas adalah reaksi di atas merupakan reaksi antara senyawa alkuna dengan asam klorida, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Dan untuk gambar reaksinya bisa dilihat pada gambar. Sekarang kita lanjut untuk soal 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentana dari 2 fluoropentana. Jadi reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan atom atau gugus atom sehingga dibentuk ikatan baru. Reaksi eliminasi pada 2 fluoropentana membentuk 1 pentana yakni sebagai berikut. Ikatan rangkap 2 CH berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3 ditambah CH3 CH2 OH ditambah KCl. Ini merupakan 1 pentana. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 17. Definisi tentang biokimia menurut saya. Jadi menurut saya biokimia merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul yang terlibat dalam reaksi kimia dan proses-proses lainnya yang berlangsung pada makhluk hidup. Biokimia itu sendiri tidak hanya mempelajari proses reaksi kimia dalam tubuh manusia, melainkan juga mempelajari berbagai proses yang terjadi pada organisme mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Sekarang kita masuk untuk soal nomor 18. Menurut saya, kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia karena biokimia merupakan gabungan antara ilmu kimia dan biologi yang saling berikatan erat. Biokimia sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul serta reaksi-reaksi kimia yang berlangsung pada makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari kimia, karena dengan mempelajari kimia, kita bisa memudahkan kita untuk lebih memahami apa itu biokimia. Sedangkan kimia itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Dengan begitu, kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia karena keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 19. Maksud dari perubahan kimia dan energi pada metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Yang dimaksud dengan perubahan energi yakni dalam proses metabolisme ini melibatkan makanan yang dimakan, yang nantinya diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Di dalam tubuh, makanan mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi kimia, sehingga membebaskan energi yang dikandungnya yaitu berupa molekul atau ATP. Dalam metabolisme yang mengalami perubahan adalah substrat reaksi dan energi. Perubahan dikatalisis oleh enzim. Berikutnya nomor 20, keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Makromolekul merupakan molekul yang berukuran besar. Molekul ini berperan sebagai bahan baku untuk katabolisme dalam rangka metabolisme lebih lanjut. Peran lain dari makromolekul yakni membentuk struktur morfologi tertentu, informasi atau penyimpan informasi. Penyimpan informasi genetika yaitu DNA dan RNA. Karbohidrat, protein, dan lipid. Regulator atau efektor dalam berbagai senyawa protein yaitu enzim dan antibodi. Fungsi dasar dari makromolekul yaitu lokomasi atau gerak, reproduksi. Contoh dari makromolekul yaitu antara lain protein, asam, karbohidrat, dan lainnya. Berikutnya kita lanjut untuk soal nomor 21. Jelaskan salah satu fungsi mineral yang berfungsi sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot, serta menjaga kadar cairan tubuh agar tetap seimbang. Salah satu mineral yang berfungsi sebagai larutan elektrolit adalah natrium. Natrium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit.
mengendalikan cairan tubuh, dan mengatur kontraksi otot serta fungsi saraf. Natrium pada umumnya ditemukan berada di luar sel tetapi di dalam plasma pada aliran darah. Contoh natrium atau sodium ditemukan pada garam dapur dan juga pada cuka. Berikutnya soal nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik. Vitamin memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme. Ada juga vitamin yang bisa dirubah strukturnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sekian pembahasan soalnya mengenai ujian akhir semester mata kuliah kimia. Terima kasih dan sampai jumpa.